Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari penjelasan Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah dalam kitab beliau Matan Al-Ghaya wa Takrib. Terakhir kita telah membahas tentang masalah sunnah hay'ah, yang dimana ini adalah bagian dari kita mengerjakan sholat. Ada di dalamnya ada rukun sholat, ada sunnah abad, dan ada juga sunnah hay'ah. Pada serial sebelumnya kita telah membahas sunnah hay'ah itu sampai pada permasalahan bacaan sesudah surat Al-Fatihah. Kita membaca surat yang lainnya, itu termasuk sunnah tatkala itu, tidak sampai wajib. Kemudian apalagi yang termasuk sunnah hay'ah, kata Al-Qadi Abu Syuja', artinya termasuk sunnah, perkara yang dianjurkan untuk dilakukan, yaitu setelah itu adalah takbirat indar raf'i wal khafdhi, yaitu kita mengucapkan takbir di sini yaitu dengan ucapan Allahu Akbar ketika kita ingin bangkit, dan ketika ingin turun. Ketika kita ingin bangkit dan ketika kita ingin turun. Misalnya, ketika kita ingin turun ruku, kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian ketika kita ingin turun sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita bangkit dari sujud ke duduk antara dua sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika kita ingin bangkit dari sujud ke rakaat yang berikutnya, kita juga ucapkan Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Kemudian kata beliau lagi, wa qaul sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd. Juga ada ucapan sami Allah liman hamida rabbana lakal hamd, yaitu ketika apa? Yaitu ketika bangkit dari ruku'. Kita mau ke rukun i'tidal, kita ketika bangkit ucapkan sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd. Sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamd ini termasuk sunnah, dan lafaz rabbana lakal hamd di sini ada 4 lafaz. Ada 4 lafaz yang disebutkan oleh para ulama karena dilihat dari beberapa riwayat. Bisa kita ucapkan Rabbana lakal hamdu, bisa kita ucapkan Rabbana walakal hamdu, bisa kita ucapkan pakai Allahumma di depannya, Allahumma Rabbana lakal hamdu, bisa kita ucapkan Allahumma pakai waw di tengahnya, Rabbana walakal hamdu. 4 bacaan ini bisa kita baca ketika kita i'tidal setelah bangkit dari ruku'. Nah, sami Allah liman hamidah di sini, menurut pendapat yang kuat, ini dibaca hanya oleh imam dan orang yang sholat sendirian. Makmum langsung ketika itu membaca Rabbana walakal hamd, tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang termasuk sunnah lagi adalah tasbih fir ruku' was sujud, yaitu membaca tasbih subhanallah ketika ruku' dan ketika sujud. Ketika ruku' kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ketika sujud kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Bacaan ini hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya lagi posisi ketika duduk, yaitu saat kita duduk antara dua sujud atau duduk tahiyat, maka kata Abu Syuja' yang termasuk sunnah lagi adalah wad'ul yadain 'alal fakhidain, yaitu meletakkan kedua tangan di paha, fil julus, yaitu ketika duduk. Kemudian saat tahiyat beliau terangkan selanjutnya, yabsutul yusra, tangan kiri itu dibentangkan, dibuka begini, tidak digenggam. Wa yakbidul yumna, dan tangan kiri itu digenggam saat itu. Tangan kanan itu digenggam saat itu. Tangan kiri itu dibuka, tangan kanan itu digenggam saat itu. Kemudian illal musabbiha, kecuali jari telunjuk. Kecuali dari jari telunjuk kita memberi isyarat saat itu mutasyahidan, yaitu bersaksi syahadat, bersaksi syahadat saat itu. Yang dimaksudkan di sini adalah kalau dalam mazhab Syafi'i, mengangkat jari saat tahiyat itu dimulai dari bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Namun wallahu alam, karena tekstual hadis itu tidak mengkhususkan seperti ini, yang lebih tepat adalah mengangkat jari ini dimulai ketika membaca tahiyat pertama kali, yaitu mulai dari at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat dan seterusnya. Karena mau menyatakan mengangkatnya ketika mengucapkan asyhadu alla, ini harus butuh dalil. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat, yang lebih kami pilih. Kemudian saat duduk, bagaimana posisi duduknya? Tadi itu posisi tangannya. Posisi tangan kita taruh seperti ini, duduk antara dua sujud. Kalau untuk duduk tahiyat, tangan kanan itu digenggam kecuali jari telunjuk.
Nah, selanjutnya cara duduknya itu bagaimana? Beliau katakan di sini wal iftirash fi jami'il jalasat. Melakukan duduk iftirash pada setiap duduk. Ya, semua duduk itu melakukan duduk yang disebut dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu artinya kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Ya. Nah, ini dilakukan pada setiap duduk. Nah, kecuali pada tahiyat akhir, duduknya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu bagaimana? Kaki kanan ditegakkan, kaki kiri berada di bawah kaki kanan, dan bokongnya, pantatnya itu duduk di lantai. Jadi, bedakan antara dua duduk ini, yaitu yang pertama duduk iftirash, yang kedua adalah duduk tawarruk. Duduk iftirash, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Kemudian duduk tawarruk, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri berada di bawah kaki kanan, dan bokong atau pantat nanti duduk di lantai. Nah, dalam mazhab Syafi'i, kalau tahiyat akhir terserah mau 2 rakaat, mau 3 rakaat, ya, ada 1 kali tasyahud atau lebih daripada itu, ya, ada 1 kali tasyahud atau lebih daripada itu. Pokoknya kalau itu tahiyat akhir, duduknya adalah duduk tawarruk. Ya, yaitu kaki kiri dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, dan nanti bokongnya duduk di lantai. Ya. Sedangkan kalau di pertengahan duduknya tahiyat awal, maka duduknya adalah duduk iftirash. Nanti kaki kiri duduki, kaki kanan ditegakkan. Kemudian termasuk sunnah lagi yang terakhir, yaitu yang ke-15, wa taslimatus tsaniyah, yaitu mengucapkan salam yang kedua. Kemarin sudah kita bahas ketika rukun, yang masuk rukun itu adalah salam pertama ke kanan. Kemudian kalau yang di sini dibahas yang termasuk sunnah hay'ah adalah salam kedua ke kiri. Salam kedua ke kiri ini hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Seandainya orang itu sholat hanya salam ke kanan saja, ya maka sholatnya itu sah. Begitu pula kalau seorang itu sholat, dia salam ke kanan, kemudian ketika balik ke kiri itu dia kentut misalnya, maka sholatnya dianggap sah. Ya, karena untuk salam kedua di sini hukumnya itu sunnah, tidak sampai derajat wajib menurut mazhab Syafi'i. Jadi intinya di sini sunnah abad yang kemarin kita bahas itu ada 2 macam, yaitu ada tahiyat awal dan kunut. Ya. Kemudian yang kita bahas kali ini itu tentang sunnah hay'ah, kita bahas sampai poin ke-15. Jadi mudah-mudahan dengan memahami hal ini, nanti kita akan betul sholat kita. Kita memperhatikan rukun yang pertama, kemudian kita memperhatikan sunnah-sunnah juga di situ. Ya, kita harus perhatikan. Ya, sunnah abad ini lebih diperhatikan. Kemudian sunnah hay'ah ini adalah untuk penyempurna sholat kita. Mudah-mudahan kita semakin mencontoh sholat Nabi SAW, karena Nabi SAW itu bersabda, ya, kerjakanlah sholat ya sebagaimana kalian itu melihat aku itu sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian itu melihat aku itu sholat. Maka contohilah sholat Nabi SAW, ya ikutilah ajaran Nabi SAW, maka itu akan mencukupkan kita ya dalam kita itu beragama. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.